Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait bagaimana caranya kita membuat sebuah penangkaran satwa liar. Nah, ada hal yang perlu kita ketahui bahwa membuat sebuah penangkaran satwa liar itu kita harus mengetahui tahap-tahapannya terlebih dahulu. Nah, tahapan yang pertama itu ada penentuan ukuran lahan. Tergantung kalian ingin berapa hektar, misalnya 1 hektar, 2 hektar, dan lain-lain. Lalu ke tahap yang kedua itu tahap perencanaan, di mana di tahap perencanaan ini kita melakukan pembagian zona atau layouting pada lahan yang sudah kita buat untuk satwa liar. Lalu tahap yang ketiga itu ada tahap perancangan, di mana di tahap perancangan ini kita sudah bisa membuat bangunan-bangunan serta kandang dan fasilitas penunjang lainnya yang ada di dalam penangkaran kalian. Nah, di sini aku akan menjelaskan di bagian tahap perancangan ya, di dalam eksekusi kita untuk membangun sebuah bangunan atau kandang. Nah, ini tampilan pada awal SketchUp 2021, aku itu gunain SketchUp Pro 2021 ya. Lalu di sini ada berbagai macam pengukuran. Nah, kita pilih yang ini aja, yang simple meter. Kita bisa klik ya. Nah, karena aku udah masuk ke halamannya. Nih, aku udah buat tahapannya untuk kita buat bangunan yang ada dalam penangkaran. Nah, itu nanti yang pertama kita akan buat ini dulu ke tahap layouting ya, tadi ke tahap perencanaan. Nah, ide awal kita untuk membuat penangkaran itu pertama kalian buat ini dulu, buat pembagian atau layouting ruang yang kalian inginkan di dalam penangkaran. Misal ini sebut saja 1 hektar ya. Misal ini 1 hektar. Nah, kalian tuh mau di mana? Misal di sini adalah lahan parkir, kalian buat dulu. Ada kandang 1 di sini, kandang 2, taman, dan lain-lain gitu. Nah, itu tuh ide dasar ya. Kayak agar kalian mudah untuk mengerjakan denah dari penangkaran kalian. Gitu. Nah, ini aku kasih tahu dulu ya cara untuk ini nih, kursor kita ini gunanya tuh gimana sih di SketchUp ini. Nah, ini tuh caranya kalian yang paling utama kalian harus memakai mouse karena kalau nggak pakai mouse tuh nggak bisa mudah untuk memakai mouse di sini. Kalian interaksinya itu hanya pada bagian scrolling mouse kalian. Di bagian scrolling ini sama tekan shift. Nah, shift ini untuk biar bisa ngegeser seperti ini. Nih, kalian tekan scrolling sama shift secara berbarengan, nanti kalian bisa memindahkan seperti ini nih. Nah, kalau shift-nya itu dilepas, kalian bisa ngerotate seperti ini. Tuh, kalau mau ngerotate, misal ini nih di zoom in, ntar kalian bisa ngeliat secara dekat gitu. Gitu aja sih, mudah untuk interaksi mouse ini ya. Nah, terus di sini ada nih yang kalian lihat measurements. Ini perhitungan tadi yang kalian pilih yang simple meter tadi. Nah, ini tuh satuannya dalam satuan meter. Jadi kita kalau buat misal lahan ya rectangle. Nih. Misal kita mau buat 1 hektar. Kalian tulis aja 1 hektar itu berapa dalam satuan meter luasnya. 100 dikali itu buatnya titik koma ya. Jadi 100 titik koma 100. Udah, ini udah 1 hektar dia ngebacanya. Jadi ini luasan segini udah 1 hektar ya. Gitu. Nah, ini perhitungan ini tuh berguna untuk biar kita lebih presisi aja perhitungan-perhitungan ini. Terus pengenalan toolsnya kalian kita sambil ngerjain sambil pengenalan tools juga ya. Jadi langsung aja. Tadi kan udah ke tahap perencanaan kan. Nah, udah ke tahap perencanaan. Sekarang kita mau buat ini
buat pagar untuk satwa liarnya. Misal satwa liar yang aku ambil itu rusa. Nah, ini pagar untuk rusa kan. Nah, gimana sih caranya kita buat ini? Nah, sambil pengenalan tools juga, kita buat pagar kayak gini. Nah, kita tuh pakai, biasa di sini interaksinya tuh yang paling sering itu pakai ini. Pakai line, pakai freehand, rectangle, circle, move, push pull. Ini aja sih. Yang lainnya juga butuh, cuman nggak terlalu butuh sesering itu. Kayak rectangle dan lain-lain. Ini kita buat pagar kayak gini ya. Buat ini dulu. Nih, kalian kalau mau tampak atas di sini bisa ada perspektifnya, ada dari tampak atas, tampak samping, tampak depan, tampak kiri kanan. Kalian top aja, tulis top. Nah, biar ukurannya sama semua, biar kalau diginiin tuh dia sama di sini. Kita klik nih. Kita tuh mau buat pagar dulu ya. Pagar kayak gini tuh gimana sih caranya? Kita pakai rectangle. Kita buat ininya dulu. Kayu-kayunya dulu. Nah, misalnya mau berapa? Aku ngasal aja ya. Misal segini. Nih. Itu diklik aja ya caranya. Diklik. Jangan ditahan. Langsung aja. Nah, klik lagi gitu. Terus ini di-select dulu. Ini namanya di-select. Diklik dulu ininya. Tuh, biar ada kayak titik-titik biru itu. Lalu kita push pull nih, pakai tools yang ini, push pull namanya. Kita tarik ke atas. Nah, ini kalau misalkan mau berapa, misal 1 meter, 1 meter tinggal klik 1 meter. Ini kan ada 1 meter measurement-nya. Enter aja langsung. Nah, ini udah 1 meter gitu. Di blok, ini namanya di blok nih. Kita ngeblok dulu biar di ini nih kita pakai mau di move, mindahin, mau di copy paste, pencet move, pencet ini bagian ujung-ujungnya. Nah, ini kan udah kepindah tuh, pencet CTRL. Nah, begini, terserah mau berapa jaraknya. Ini biar lurus, kalian tekan shift aja tuh, merah-merahnya ke bold gitu kan. Nah, ini kan masih gini tuh. Nah, ini diginin aja. Misal segini lah ya. Segini. Nah, ini klik. Udah. Kurang satu lagi ya. Bentar. Ini biar sama, kalian pencet sebelah sini ya. Tuh. Ini udah. Nah, habis itu kalian blok semuanya. Tahu lewat sini juga bisa. Blok, habis itu di grup. Gunanya grup ini untuk biar mudah aja, biar dia tuh nggak kemana-mana gitu loh. Misal kita mau buat ini ya, yang di tengah-tengah ini ya. Nah, ini kayak tadi ya. Caranya nggak beda jauh. Ini kayak gini. Oh, nggak. Kita ini dulu ya. Kita grup dulu. Ini grup dulu ya. Tadi udah di grup. Yang ini grup lagi. Dipencet 2 kali. Tetap. Nah, sampai dia biru semua. Terus itu di grup. Make grup. Nah, ini udah grup. Nah, kayak gini biar ngeditnya tuh gampang. Ini habis itu ambil. Oh ya, aku salah. Ini, pencet ini ya. Nah, ini udah, ini kan udah ke grup kan. Jadi kita bisa nurunin ke bawah. Kita pencet move, nih move. Kita mau pindahin nih ke bawah. Tinggal pindahin aja, soalnya udah di grup dia, udah gampang. Jadi taruh sini. Nah, terserah mau di mana, taruh sini. Habis itu kita mau buat ini ya, railing ini ya. Anggap aja itu railing. Ini masih bentuk sederhana. Sebenarnya kalau mau dijadiin kompleks lagi, kalian bisa atur-atur sendiri sesuai imajinasi kalian aja. Kita buat lagi pakai rectangle. Nih, rectangle ini di shapes ya. Bagian rectangle. Terus buat nih, misal kecil-kecil gitu kan. Misal segini lah ya. Ini.
Ini kan belum di tengah nih, kita biar presisi, ntar kita ketengahin. Ada caranya. Nih kita grup dulu kayak tadi, make group. Kan udah. Nah, kita di lagi, sama aja caranya. Ini biar sama. Terus itu, udah. Habis itu kita move, kita pindahin lagi ke bawah kayak tadi. CTRL, mau di copy paste. Ini pencet ini ya, ke sini ya biar dia sama nih. Nah, biar dia ukurannya sama kayak yang di atas. Lagi pencetnya ke sini, jangan ke sini ya. Sini. Nah, gitu. Sampai berapa nih? Misal sampai segini gitu. Ya, ini kan belum ke tengah nih. Ini kita apa ya? Kita gabungin dulu. Ini digabungin dulu, ini kan udah di grup semua. Nah, ini mau digabungin lagi. Tekan shift aja. Shift, ini tekan shift biar semuanya kegabung. Habis itu kita ketengahin. Di tengah ini kan ada midpoint in group kan tulisannya. Nah, ini di tengah dia. Kalau mau ketengahin, kita pencet aja. Ini kan ada ini di tengah lagi nih. Warna biru muda ini midpoint lagi. Midpoint yang kayu yang ini. Nah, ini kita sini aja. Klik sini. Kalau udah, terus klik lagi. Nah, ini ada garis tuh, garis biru ini nih. Garis biru ini kita pencet shift aja biar dia tuh nggak kemana-mana. Nah kan kalau nggak ditekan shift dia kemana-mana nih. Nah, ini biar ke tengah. Sudah. Jadi deh pagernya. Nah, terus kita mau warnain nih. Ini mau diwarnain kayu. Kalian bisa lihat di sini nih, samping ini. Kan ada banyak. Ada aspal, konkrit, ada brick, ada carpet, color. Nah, kita mau cari wood. Misalnya yang ini. Nah, ini karena udah di grup tadi, jadi dia udah ke gambar semua ya. Gitu ya. Nah, kalau misal kalian mau buat ini kan masih itu nih. Nah, gimana sih caranya biar ke rotate kayak gini? Nah, caranya itu, nih kalian blok semua ya. Ini kan tadi udah di grup satu-satu. Gak apa-apa, kita grup lagi. Make grup lagi. Kita copy, kayak tadi ya kopinya pakai ini, move. Ini. CTRL. Nah, habis itu kita pindahin sini, pindah sini dulu. Nah, kita kalau mau ngerotate, pengen mengubah apa namanya? Mengubah posisi jadi kayak gini nih. Nah, kita pencet yang ini, rotate. Nih, tekan ini. Yang mana aja pokoknya. Nah, terus ini. Nah, kalau udah kita tekan ini lagi. Udah deh samain sama yang ini. Nah, jadi kayak gitu ya cara buat pagar. Mudah kok cara buatnya. Kalian bisa kreasikan masing-masing aja. Misalnya, ini sebenarnya bisa dibikin lebih kompleks lagi. Misal kalian mau buat, nah, misal di sini ujung-ujungnya tuh mau dikasih, nah ada gini-giniannya tuh. Pakai ini lagi. Sebenarnya interaksinya itu aja sih tuh, kayak lebih jadinya lebih bagus gitu. Nah, jadi kayak gini gitu. Udah ya, bikin pagar udah. Sekarang kita misal mau buat kolam nih. Misal di sini di kandang ini kan ada nanti di kandang ini. Nah, ini tuh dalamnya ada kolam. Ada kolam kayak gini. Gimana sih cara buat kolam kayak gini? Kalian ke lahan kalian yang udah kalian buat. Terus, misal kita mau bikin kolam di sini ya. Kita pakai yang ini, yang line.
Maksudnya yang ini ya, yang freehand ya. Dia masuk bagian dari pensil ini, cuman dia yang freehand. Kita buat dulu. Sampai dia nyambung ya, ini kan belum nyambung nih. Kita sambungin dulu pakai pensil. Nah, gitu. Ntar, ini yang di samping ini bisa kita hapus pakai ini ya, eraser. Tinggal hapus aja gitu. Nah, terus pakai push pull. Push pullnya ke bawah ya. Nih, ke bawah sini biar dia bisa membuat ruangan seperti ini. Nah, terus sudah ada ruangan seperti ini, baru kita select lagi. Habis itu kita klik. Ya, tapi dipencet CTRL. Nah, ini udah. Terus kita warnain dulu. Warnain jadi warna air. Kita cari water. Sini misalnya ini. Nah, ini udah jadi kolam ya. Gitu aja sih caranya, gampang, mudah. Gitu, kalau mau digaya-gayain bisa. Misal kita mau gaya-gayain nih. Ada garis tepinya di luar. Kalian pencet ini dulu nih sampai udah biru-biru semua. Nah, baru kita pencet ini. Nih, offset. Nah, gunanya offset itu untuk ini. Tuh. Biar kita nggak capek-capek. Ini lagi, kita segini. Kita select lagi, kita mau push pull lagi ke atas. Nah, biar oh iya, lupa untuk diwarnain dulu. Kita pakai misal ini. Nah, concrete. Terus kita naikin ke atas. Dah. Itu ya untuk kolam. Terus kita mau buat jalanannya. Kalian kalau mau jalanan, caranya gampang, tinggal pakai pensil yang tadi. Bisa pakai ini sih, bisa pakai arc. Saat ini ya. Nih, jadi cara gunanya itu diklik dulu, jangan ditekan, habis itu klik lagi sampai dia bisa jadi seperti ini. Ini. Nah, habis itu gini. Gitu. Terus ini di-select dulu garisnya. Habis itu dikasih offset. Nah, jadi kita tutup dulu. Kita tutup, ini di-erase dulu ya. Biar kelihatan. Nah, kita tutup pakai pensil nih, ujung-ujungnya. Biar dia ketutup. Biar bisa diwarnai nanti. Nah, gitu ya cara buat jalanan. Kalian kalau mau bisa buat pakai pensil juga bisa. Kayak gini. Tinggal gini aja. Ini. Terus ini pakai offset yang tadi. Nah, gini. Terus kalau mau ini kan masih lancip. Nah, kita bisa pakai ini yang tadi. Pakai arc. Nah, sampai warna ungu ya. Warna ungu. Nah, ini udah. Ini udah. Pencetnya 2 kali ya. Tek tek gitu. Terus ini dihapus deh. Kita warnain lagi. Ya, cara buatnya buat jalanan. Lanjut. Ini gimana sih cara masukin pohon-pohon ini? Nah, ini tuh untuk ini kan namanya kita nggak bisa buat ini ya. Ini kita ngambil dari yang namanya extension bawaan dari SketchUp. Nah, kita buka aja di Google. Nah, 3D Warehouse namanya. Terus kalian harus punya akun dulu ya. Kalian buat akun dulu di sini. Terus kita cari 3. Nah, sini banyak. Kalian
ngambilnya yang kurang dari MB ya, yang KB aja ya, soalnya yang MB itu berat biasanya laptop kalian. Takut kalau kebanyakan pohon nggak ngangkat laptopnya ya. Nah, misal mau pohon yang ini. Nah, caranya tinggal klik aja, terus download deh. Karena aku udah download, jadi tinggal klik ini, ntar dia masuk ke sini. Masuk ke downloadan kita, tadi tinggal dibuka. Buka di sini. Nah, ini udah ada. Drag aja. Ntar diklik dulu, terus itu di drag ke tempat SketchUp kita, baru deh taruh sini. Itu deh. Kalau pohon banyak-banyak gini, biasanya dia berat. Nah, terus kita masuk ke dalam tahap buat bangunannya. Nah, gimana buatnya? Misal kita mau buat bangunan pakai ini rectangle, ditampak atasin dulu biar memudahkan kita untuk melihatnya. Misalnya berapa? Misal segini ya. Kita mau buat, nah, select dulu, kita harus buat ini ya, nih, ketebalan tembok. Soalnya biasanya bangunan tuh ada ketebalan temboknya. Kita harus buat ketebalan tembok itu ukurannya, satuannya itu 0,15. Kalian bisa cari aja standar kayak gitu di Google, ada misalnya ukuran pintu berapa, tingginya berapa, itu ada semua ya di Google, tinggal cari aja. Nah, ini kita pakai offset, kita giniin kayak tadi. Terus kita tulis aja di sini, langsung diketik keyboard kalian mau berapa, 0,15. Enter. Nah, ini udah 0,15 ya. Nah, terus kita mau buat ini nih, sekat-sekat di dalam nih, gimana? Caranya pakai pensil ini. Pakai rectangle ya. Pakai rectangle. Nah, udah kayak gini disekat-sekat. Misalnya pintu masuk dari sini kan. Nah, kita udah kayak gini, kita select dulu. Kita buat ketebalan tembok lagi ya, kayak gini. 0,15. Caranya pakai offset yang tadi. Kita hitung, ini kan ada garis tengah ini kan. Ini buat garis tengah nanti. Nah, kita buat 0,15 tambah 0,15. Nah, 0,075 ya. Kita buat lagi di sini yang tadi. Nah, udah semua. Terus kita hapus dulu. Kita hapus bagian-bagian ujungnya. Nah, kita hapus bagian ini ya. Nah, soalnya ini tuh nggak dipakai kan, tembok sampai sini doang. Jadi kita Nah, kalau udah semua bisa kita tarik pakai push pull biar jadi bangunan 3D. Nah, misal tinggi bangunan itu misal 4 meter. 4 meter. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita mau buat pintu di sini. Caranya kalian pencet pensil nih di ke midpoint dulu, tarik garis biar dia di tengah pintunya. Terus pintunya itu misal ada 2, 1 kali 1. Sini 1. Satu. Ada 1 ya.
1. Baru kita tarik garis lagi sampai ke bawah. Kita kasih sekat dulu. Nah, gimana sih caranya buat pintu? Nah, ini kalian select dulu ya. Kalian select, baru kalian pakai push pull lagi. Tapi push pullnya ke dalam. Nah, kayak gini. Sampai ada tulisan apa tuh, offset limited. Nah, ini udah bolong ya. Lupa. Nah, ini udah bolong. Udah jadi pintu. Kira-kira gitu ya, teman-teman. Kalau mau buat bangunan sederhana kayak gini. Nah, kalau mau buat bangunan-bangunan seperti toilet, kantor pengelola, kalian bisa kreasikan lagi sesuai keinginan kalian. Nah, gimana caranya sih kalau buat atap kayak gini? Asal kita tutup dulu. Nah, ini udah ketutup. Terus ini aja misalnya mau berapa? Sini. Lalu nah, kalau udah kalau udah jadi seperti ini, kita membuat ketebalan lagi. Nah, ini kita tutup dulu ya pakai tarik garis dulu. Ini kan masih bolong. Nah, ini kita bisa pakai push pull. Ini pencet CTRL. Ini dia udah ketutup. Oke, push pull lagi. Nah, ini kita hapus dulu ini. Ini cuman buat ini aja. Lalu kita offset. Biar terlihat lebih real. Nah, ini kalau kalian mau gini, bolong ininya bolong juga bisa. Itu biasanya ini dibolongin terus ada kerangka-kerangkanya gitu di dalam, tapi lama ya pengerjaannya, jadi kita sederhana aja. Seperti ini, baru deh diwarnain. Di sini lagi, kita mau pilih roofing atau atap. Misal atap yang ini. Nah, kira-kira seperti ini yang bisa aku kasih tahu atau aku ajarkan kepada kalian. Simpel aja, karena kalau mau lebih kompleks lagi, lebih lama ya pengerjaannya, bisa sampai 1 atau 2 jam. Soalnya kalau mau lebih teliti lagi itu bakal lama banget ngerjainnya. Nah, ini kalau bikin jendela kayak gini sama aja sih kayak bikin pintu tadi. Tinggal dikasih ini aja, di push pull ke dalam, habis itu dikasih ini dulu, garis tepi dulu pakai ini offset. Nah, terus diwarnain kaca deh. Di sini kan ada kaca tuh, glass and mirror. Nah, ini biasanya pakai translucent glass blue. Nah, biasanya pakai ini. Oke, jadi segini dulu yang bisa aku ajarkan kepada teman-teman semua.
masih kurang banget sebenarnya kalau mau untuk buat penangkaran, dikreasikan saja aku cuman kasih tahu bentuk-bentuk kecil dari bangunan-bangunannya sama dari pagar-pagarnya, cara membuatnya, aku cuma bisa kasih tahu itu, selebihnya kalian bisa kreasikan sendiri. Selebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.